Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita akan mempelajari sebuah materi, yaitu adalah meneladani dari teks biografi tokoh. Apa kalian sudah tahu materi itu? Belum. Mempelajarinya secara detail. Yang pertama yaitu tokoh dalam teks biografi. Tokoh itu yang sering ada dalam teks biografi itu seringnya itu adalah seorang ilmuwan, pahlawan, negarawan, artis ataupun musisi dan pengusaha. Adapun manfaat dari mempelajari teks biografi ini yaitu sebagai inspirasi dan motivasi dan tentunya juga meneladani dari teks tersebut. Jadi semisal kalian suka olahraga, terus kalian mengidolakan seperti Cristiano Ronaldo, dari itu nanti kalian akan bisa seperti meneladani, Ronaldo dulunya itu rajin giat berlatih, terus nggak pantang menyerah seperti itu. Oke, jadi nanti yang kita pelajari dari teks biografi yaitu pertama pengertian dari teks biografi, jenis-jenis dari teks biografi, ciri-ciri teks biografi, dan strukturnya. Pertama, saya akan jelaskan pengertian teks biografi. Teks biografi adalah suatu tulisan yang mengulas mengenai kehidupan seseorang atau cerita hidup seseorang selama dia masih hidup. Dan cerita tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada pada teks biografi tersebut. Jadi tidak cuma ngarang, harus sesuai seperti kisah hidupnya. Terus adapun jenis-jenis teks biografi, yang pertama yaitu berdasarkan penulisannya itu ada autobiografi dan biografi. Apa itu autobiografi? Autobiografi yaitu adalah dia menuliskan sendiri biografi dirinya, yaitu disebut autobiografi. Nah, sedangkan kalau biografi itu kita menuliskan menuliskan seseorang, biografi seseorang, jadi itu namanya biografi. Nomor 2 itu berdasarkan isinya. Kalau menurut isinya, yang pertama itu ada perjalanan hidup. Kalau biografi yang berisi perjalanan hidup, itu isinya biasanya cuma berisi perjalanan hidup dia dari masa ia hidup sampai ia meninggal. Terus yang berikutnya yaitu perjalanan karir. Kalau biografi yang isinya perjalanan karir itu ceritanya biasanya mengulas tentang dari awal ia usaha sampai ia jadi sukses. Itu biografi yang perjalanan karir. Yaitu ciri-ciri teks biografi. Teks biografi itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu membawa suatu informasi berlandaskan kenyataan pada tokoh. Jadi teks biografi itu nggak boleh ngarang, jadi harus sesuai seperti apa yang diceritakan. Yang kedua yaitu menceritakan kenyataan pengalaman hidup pada tokoh. Terus yang ketiga, diceritakan dengan struktur yang jelas. Jadi teks biografi itu biasanya yang pertama itu menceritakan nama pengenalan tokoh, yang berikutnya itu kisahnya yang dialami, susah, senang, sedihnya. Terus yang berikutnya struktur teks biografi tokoh. Yang pertama itu orientasi. Bagian ini berisi pengenalan tokoh yang sedang diceritakan. Terus yang berikutnya yaitu nomor 2 peristiwa dan masalah. Bagian ini berisi peristiwa masalah si tokoh yang diceritakan untuk menggapai tujuan dan impian di kehidupannya. Jadi pada bagian itu semua berisi misal dari awal ia meniti karir, terus susahnya gimana, terus sampai ia menjadi apa yang ia impikan. Yang berikutnya itu ketiganya, yang nomor 3 reorientasi. Bagian ini merupakan tutup dari teks biografi. Bagian ini boleh ada dan boleh tidak. Jadi reorientasi itu apa sih? Cuma seperti imbuhan atau pelengkap saja. Jadi boleh ada, boleh tidak. Contoh dari teks biografi. Untuk contoh hal ini itu biografi dari R.A. Kartini. R.A. Kartini lahir di Jepara 1 April tahun 1879. Ayahnya bernama R.M. Sosroningrat. Beliau adalah seorang patih yang diangkat menjadi bupati saat Kartini lahir.
Karena merupakan anak priai, Kartini diizinkan bersekolah di Europes Leisure School. Namun hanya sampai 12 tahun, karena setelah berusia 12 tahun, wanita zaman dulu itu dipingit dan tidak terkecuali pada Kartini. Meskipun tidak lagi bersekolah, Kartini rajin membaca dan berkiriman surat dengan sahabatnya yang di Kartini banyak menulis soal seperti emansipasi wanita, seperti otonomi dan kesetaraan, hingga tulisan Kartini itu pun menginspirasi banyak orang, sehingga surat-suratnya dikumpulkan dan dijadikan buku yang berjudul Der Duisternis tut Licht. Kalau dalam bahasa Indonesia, artinya itu habis gelap, terbitlah terang. Tulisannya itu juga mengunggah ke Deventer untuk mendirikan Yayasan Kartini yang menaungi sekolah Kartini. Ini meninggal setelah anak pertamanya, yaitu pada usia 25 tahun. Meskipun meninggal di usia muda, namun kontribusi Kartini bagi bangsa terasa hingga sekarang, yaitu hingga dijuluki sebagai emansipasi wanita masa sekarang. Dari teks biografi R.A. Kartini, menurut kalian nanti apakah yang perlu diteladani? Menurut saya yang perlu diteladani dari R.A. Kartini adalah suka membaca. Saya Kak, menurut pendapat saya hal yang perlu diteladani adalah suka menulis. Iya, betul sekali, itu dari jawaban yang bisa diteladani. Ya, kalian sudah paham kan? Dah. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.